Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar online. Halo anak-anak Bapak yang keren dan luar biasa. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pastinya harus tetap semangat dalam belajar ya. Jaga kesehatan kalian dengan mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, serta menerapkan pola hidup yang sehat. Pada video kali ini kita akan membahas pelajaran kelas 5, tema 6, muatan IPA tentang panas dan perpindahannya. Semoga setelah menyimak video ini kalian bisa memahami tentang sumber energi panas, membedakan antara suhu dan kalor, serta memahami perubahan wujud benda yang disebabkan oleh energi panas atau kalor. Nah, langsung aja simak baik-baik video ini, catat informasi penting di dalamnya, dan sebelum mulai, mari kita berdoa. Coba kalian perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, pada gambar bisa kita lihat ada gambar orang yang sedang menikmati hangatnya udara pagi. Ada yang sedang menjemur pakaian dan ada yang sedang merebus air. Ketiga kegiatan tersebut semuanya berhubungan dengan energi panas. Nah, energi panas pada gambar tersebut berasal dari matahari dan api. Matahari dan api merupakan sumber energi panas. Jadi, sumber energi panas adalah semua benda yang dapat menghasilkan energi panas. Selain matahari dan api, masih banyak lagi sumber energi panas. Misalnya, gesekan dari tangan kita, listrik, dan sebagainya. Bahkan, nenek moyang kita dapat menghasilkan api hanya dari gesekan batu ataupun ranting kering. Dalam ilmu pengetahuan alam, untuk menyatakan tingkat panas dinginnya suatu keadaan digunakan suatu besaran yang disebut suhu atau temperatur. Jadi, suhu dan panas atau kalor itu berbeda ya, tetapi keduanya saling berhubungan. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Sedangkan panas atau kalor merupakan energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Contohnya, ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Jadi, dapat disimpulkan, semakin banyak energi panas yang diterima oleh suatu benda, maka semakin tinggi pula suhu benda tersebut. Nah, energi panas ternyata dapat merubah benda loh. Beberapa benda akan mengalami pemuaian ataupun penyusutan. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Penyusutan adalah perubahan suatu benda yang menyebabkan benda tersebut menjadi berkurang panjangnya, lebarnya, luasnya, atau volumenya karena terkena suhu dingin. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air. Berikut contoh peristiwa pemuaian dan penyusutan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kaca jendela. Kaca jendela biasanya dipasang agak renggang agar pada saat udara panas, kaca tersebut dapat memuai dan tidak pecah. Yang kedua, ban sepeda motor atau mobil. Ban dapat pecah apabila terlalu lama berada di bawah sinar matahari yang panas. Hal tersebut karena udara pada ban mengalami pemuaian yang menyebabkan volume udara pada ban menjadi meningkat.
Hal tersebut menyebabkan ban menjadi pecah. Yang ketiga, kawat atau kabel listrik dan telepon. Kawat atau kabel telepon atau listrik dipasang agak mengendur dan tidak tegang. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar kawat atau kabel tidak putus pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Yang terakhir, yang keempat, pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Pernahkah kamu melihat sebuah gelas kaca yang tiba-tiba pecah atau retak ketika dituang air panas? Hal ini terjadi karena adanya pemuaian yang tidak merata pada bagian gelas. Oleh karena itu, disarankan agar tidak menuang gelas basah atau gelas dingin dengan air panas yang baru mendidih. Nah, gimana? Apakah kalian sudah paham? Untuk melihat seberapa paham kalian dalam materi ini, mari kita kerjakan latihan berikut ini. Nah, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga materi yang Bapak sampaikan hari ini bisa dipahami dengan baik ya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo belajar online.